Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, saudara, sampai 8 itu, firman Tuhan mengajarkan agar kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Hendaklah dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Artinya, saudaraku, kesediaan memiliki sikap pendirian di segala situasi dan kondisi apapun. Itu maksudnya, saudara, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Di mana seseorang harus memiliki kesediaan, memiliki sikap, pendirian, atau integritas di segala situasi atau kondisi apapun. Tidak meragukan Tuhan, saudara, walaupun mengalami berbagai tekanan, aniaya, fitnahan, tuduhan palsu, bahkan sekalipun nyawa terancam, tetap memiliki sikap, integritas, atau pendirian seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diperagakan sampai di atas kayu salib. Tuhan Yesus menunjukkan sikap hatinya walaupun ditekan, diludahi, difitnah, dicambuk, diperlakukan tidak adil. Dia benar-benar menunjukkan sikap mempercayai keberadaan Bapa sampai di ujung penyalipan. Dia tidak meragukan Bapa. Walaupun Tuhan Yesus sendiri merasa bahwa Bapa telah meninggalkannya atau meninggalkan dia. Saat dia membutuhkan pertolongan, saat dia membutuhkan kekuatan dari Bapa, justru Bapa tinggalkan. Ini hebat, saudara. Tidak ada satu kata yang bersungut-sungut keluar dari mulut. Tidak ada perkataan yang meragukan Bapa. Kalimatnya hanya berkata, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dia benar-benar ditinggalkan Bapa. Ada kalimat bahasa Aram, "Eli Eli lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku?" Betul-betul ditinggalkan loh. Itu bukan drama atau manipulasi. Itu benar-benar Bapak meninggalkan di situasi keadaan kondisi yang dia sangat membutuhkan kekuatan, pembelaan dari Bapak. Justru Bapak tinggalkan. Tapi luar biasanya, saudara, dia mempercayai Tuhan. Dia percaya Bapak. Itu tertulis, saudara, dalam Matius 27, 46 sampai 50, Lukas 23 sampai 46. Saudara, Tuhan Yesus benar-benar mengalami tekanan yang sangat tinggi. Dalam derajat panas tertentu, saudara barulah teruji apakah ia setia atau tidak. Ternyata ia setia sampai mati di kayu salib. Kalau kita, saudara, baru masalah ekonomi saudara sudah meragukan Tuhan. Itu belum menyentuh nyawa kita, saudara. Jangankan hidup
Jangankan seperti Yesus, seperti Ayub saja kita belum. Belum seperti Ayub. Ayub waktu diizinkan Bapa melalui iblis. Iblis berkata, coba ambil semua yang dia miliki. Apakah dia masih mau menyembah engkau? Bapak Elohim berkata, silakan. Asal jangan sentuh tubuhnya. Ayub tidak berubah, saudara. Sampai orang yang dia kasihi pun, anak-anak pun habis. Saya membaca itu, saudara, kalau membaca dengan pimpinan Roh Kudus, saya melihat penderitaan Ayub juga luar biasa. Luar biasa, saudara. Belum selesai, yang satu muncul masalah yang baru. Binatang-binatang peliharaannya ludes. Muncul lagi masalah baru. Anak-anaknya mati. Tidak ada yang tersisa. Selesai itu, saudara, muncul lagi masalah baru. Iblis menghadap Bapa. Tidak puas iblis. Coba sentuh tubuhnya, dagingnya. Pasti dia akan mengutuki engkau. Bapa Elohim berkata, silakan. Coba. Wah, itu memang luar biasa. Dia benar-benar mempercayai keberadaan Allah itu bukan hal yang mudah. Dan itu tidak terbangun sesaat. Itu pasti sudah melalui perjalanan waktu yang panjang. Bagaimana dia mengenal Allah yang benar. Di situasi kondisi keadaan dia yang mendapat pujian dari Bapa adalah orang saleh, orang yang benar. Tidak ada orang seperti Ayub. Dia mengalami masalah yang berat, pergumulan yang begitu hebat. Dan menurut konsep agama, Ayub telah berdosa di hadapan Bapa. Ini ujian-ujian, saudara. Nah, kalau saudara baru ujian masalah ekonomi, masalah hutang piutang, saudara sudah meragukan Allah. Apalagi, saudara, kalau daging kita disentuh. Apalagi menyangkut nyawa. Itu sebabnya, saudara, kita harus benar-benar belajar mempercayai keberadaan Tuhan, mengalami Dia. Sama seperti Stefanus di tengah-tengah lingkungan orang beragama yang menghantam dia dengan bebatuan. Termasuk Saulus pada waktu itu menyetujui untuk membunuh Stefanus. Tapi Stefanus benar-benar tidak meragukan Allah. Bahkan di tengah penderitaan, lemparan batu, penganiayaan, dia melihat Allah. Dia melihat Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Di situasi berat seperti itu, saudara, dia malah melihat Tuhan Yesus. Ada perkataan yang dia ucapkan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu di situasi kondisi keadaan yang bahaya. Itu orang yang mengalami Tuhan itu, saudara. Jangan seperti bangsa Israel. Baru melihat mujizat besar, laut terbelah dua, melihat 10 tulah menimpa bangsa Mesir. Bersungut-sungut. Hanya masalah air saja mereka sudah meragukan Tuhan. Saudara memperhatikan bagaimana Daud. Daud kalau tidak punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Waktu kota Siklak terbakar, ditawan seluruh orang-orang yang ada di Siklak, termasuk keluarga Daud sendiri oleh
bangsa Amalek, saya kira saudara Daud juga sudah mengutuki Allah. Tapi Daud tahu dia kenal benar Tuhan itu. Bahkan dia tidak melakukan dosa. Dia menguatkan hatinya. Saudara, itu kalau kita baca, wah, luar biasa saudara. Oleh sebab itu saya menyarankan kepada saudara sekalian, alami Tuhan setiap hari. Jumpai Tuhan di dalam ruangan doa. Kalau tidak, saudara, kita bersandiwara. Nanti saudara tidak akan mampu menghadapi keadaan-keadaan sukar dan keadaan-keadaan sulit terjadi dalam hidup. Tuhan melatih kita mempercayai Dia walaupun tidak dilihat dengan kasat mata jasmani. Karena Tuhan berkata kepada Thomas dan murid-murid yang pada waktu itu, berbagailah kamu, berbagailah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam keadaan situasi kondisi apapun saudara, percaya Dia hidup. Kalau saudara tidak mengalami Tuhan, saudara berpotensi berbuat dosa di tengah-tengah kondisi keadaan yang tidak menyenangkan. Kesetiaanmu akan pudar. Nanti muncul kemalasan berdoa, kemalasan membaca firman, bahkan tidak membaca firman lagi. Dan itu adalah jeratan ranjau kuasa kegelapan untuk membinasakan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayo terus berjuang mengambil bagian dalam perlombaan yang diwajibkan untuk menjadi anak-anak Allah yang layak dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan-Nya. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi ini. Percayalah kepada Tuhan walaupun saudara tidak melihat, bahkan tidak ada tanda-tanda mujizat terjadi dalam hidupmu. Tetap menaruh percaya kepadanya. Ini menjadi berkat bagi kita. Amin.